Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Novilda dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nabza. Apa sih pengertian dari nabza? Nabza yaitu semua bahan atau zat kimia yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku seseorang. Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Apa pengertian dari narkotika? Narkotika yaitu senyawa alami, semi sintetis maupun sintesis yang dapat menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan kesadaran, dan juga dapat membuat ketergantungan terhadap seseorang. Contohnya seperti kokain. Selanjutnya ada psikotropika. Pengertian dari psikotropika yaitu senyawa alami maupun sintetis yang dapat mempengaruhi kinerja syaraf pusat sehingga menyebabkan seseorang mengalami perubahan perilaku. Contohnya yaitu sabu-sabu dan amfetamin. Setelah itu ada zat adiktif, yaitu senyawa di luar dari narkotika dan psikotropika yang dapat mempengaruhi kinerja saraf pusat sehingga dapat mengubah perilaku maupun menghilangkan kesadaran seseorang serta dapat membuat ketagihan. Contohnya yaitu alkohol. Selanjutnya, berdasarkan tingkat ketergantungannya. Narkotika mempunyai 3 tingkat ketergantungannya. Yang pertama itu mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi. Contohnya itu seperti kokain, heroin, ganja. Tingkatan yang kedua yaitu seperti morfin, dan tingkatan yang ketiga yaitu kodein. Sedangkan psikotropika mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama itu ada ekstasi dan LSD. Yang kedua ada amfetamin. Yang ketiga ada fenobarbital. Dan yang keempat ada diazepam. Nah, contoh dari zat adiktif yaitu ada lem, thinner, selanjutnya ada alkohol, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu ada 3. Yang pertama stimulan, depresan, dan halusinogen. Apa pengertian dari stimulan? Stimulan yaitu merupakan zat yang apabila seseorang mengonsumsinya maka akan menimbulkan kesenangan atau meningkatnya semangat sehingga seseorang tersebut dapat bersemangat dalam menghadapi apapun. Contohnya itu ada kokain, amfetamin, dan nikotin. Setelah itu ada golongan depresan, yaitu golongan yang dapat menurunkan fungsi kinerja tubuh. Misalnya orang tersebut akan lebih mudah letih, mengantuk, dan tidak bersemangat. Contohnya itu ada kodein. Nah, selanjutnya yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen ini yang memberikan efek halusinasi. Contohnya itu ada ganja dan LSD. Nah, ada beberapa efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan nabza. Beberapanya dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Misalnya, yang pertama dapat mengganggu sistem syaraf pusat. Yang kedua, mengganggu sistem jantung. Misalnya, dia dapat saja terkena serangan jantung secara mendadak. Yang ketiga, dapat mengganggu paru-paru.
Misalnya dia merokok. Di dalam merokok terkandung banyak sekali zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Nah, setelah itu dapat mengganggu fungsi kulit. Misalnya dia terdapat alergi di beberapa tempat. Nah, selanjutnya orang yang sering mengonsumsi nafza biasanya mereka akan mengalami pusing ketika tidak mengonsumsinya, dan mual serta muntah-muntah. Setelah itu dapat mengganggu sistem endokrin, yaitu penurunan sistem reproduksi. Dan untuk wanita biasanya dapat mengganggu periode menstruasi. Kadang ada juga yang tidak mendapatkan periode menstruasi. Setelah itu dapat menularkan HIV. Biasanya ini terjadi ketika seseorang memakai nafza dengan menggunakan jarum suntik. Dan terakhir dapat menyebabkan kematian yang sangat fatal. Selain mengganggu fungsi kinerja tubuh, nafza juga dapat mengganggu kejiwaan seseorang. Misalnya, orang tersebut dapat mengalami penyakit kejiwaan atau mengalami depresi yang tinggi, serta mereka rata-rata mengurung diri dan menjauhi keramaian. Oleh sebab itu, beberapa di antaranya dapat dikatakan antisosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.